Halo, hari ini aku mau masak bihun goreng kari. Bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah bumbu instan dari Indofood, racik bumbu spesial kare. Bumbunya seperti ini. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan di sini ada bumbu raciknya atau bumbu instannya itu 1 bungkus. Ada udang, ini 150 gram, cumi 150 gram, 6 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih yang sudah aku cacah, kemudian 1 buah bawang bombay, garam secukupnya, gula secukupnya, kaldu jamur secukupnya, lada putih nanti juga akan kita gunakan secukupnya. Dan bihunnya sendiri ini sebanyak 250 gram. Ada 2 sendok makan kecap asin dan untuk tambahan juga aku siapkan daun bawang 2 batang. Nah, ini ada optional. Aku di sini kebetulan ada bubuk bumbu kari spesial dari Cione. Ini hanya sebagai penguat rasa dari rasa karinya itu sendiri. Seandainya kalian tidak punya tidak apa-apa, ini tidak perlu digunakan. Kita hanya cukup menggunakan bumbu instannya saja. Dan juga di sini ada air sebanyak kurang lebih 250 ml. Langkah pertama adalah kita akan melemaskan bihunnya terlebih dahulu. Nah, bihun ini kalau aku tidak direbus ya, jadi aku hanya akan rendam dia ke dalam air mendidih. Dan ini aku akan rendam sekitar 3 menit. Jangan terlalu empuk karena nanti kalau dia terlalu empuk atau terlalu lembek pada saat kita masak, dia akan hancur. Nah, ini bihun yang sudah ditiriskan. Aku akan berikan sedikit minyak wijen. Tapi misalkan kalian mau kasihnya minyak goreng pun boleh. Tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Seandainya ada minyak wijen itu akan menimbulkan aroma atau wangi yang lebih enak. Sekitar 2 sendok makan. Kemudian kita akan aduk seperti ini. Pelan-pelan agar bihunnya tidak hancur atau patah. Udang sudah dibersihkan dan sudah aku belah tengah-tengahnya seperti ini. Pastikan tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Nah, aku di sini memang sisakan ekornya. Jadi ini pada saat digoreng dia akan terlihat tetap cantik. Kemudian juga pastikan untuk cuminya juga sudah harus dicuci bersih. Di sini untuk mempermudah dan mempercepat aku beli cumi yang memang sudah berbentuk seperti potongan seperti ini yang biasa digunakan buat calamari. Berikutnya aku akan potong bawang bombay. Aku akan iris memanjang seperti ini. Bombaynya sudah dan aku akan lanjutkan potong cabai hijau. Sekarang aku akan potong daun bawang. Di sini aku akan potongnya panjang-panjang saja. Nah, ini sudah terpotong-potong semua. Ini udang akan aku siram dengan kecap asin 2 sendok makan supaya nanti pas digoreng dia ada rasanya ya, tidak hambar. Dan aku akan kasih sedikit bubuk lada putih. Dan kita akan aduk sebentar. Kita akan lanjut ke proses berikutnya adalah udangnya akan kita goreng dulu sebentar dan akan kita pisahkan. Oke, apabila sudah tercampur kita diamkan dan aku akan panaskan minyak untuk menggoreng udang. Oke, minyaknya sudah panas, aku akan langsung menggoreng udang. Jangan terlalu lama karena nanti udangnya menjadi alot. Hanya cukup menggoreng sebentar saja. Nah, udangnya cukup seperti ini aja, jangan terlalu lama ya. Karena nanti kita akan masukkan lagi ke dalam bihunnya. Oke, aku akan matikan api dan aku akan angkat dan tiriskan. Nah, udang sudah kita sisihkan, kemudian ini wajannya akan kita gunakan atau minyak bekas goreng udang tadi. Karena memang aku tidak menggunakan terlalu banyak, akan langsung aku pakai buat menumis bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini tadi kan udang kan kita marinate dengan kecap asin. Jadinya tentunya pasti akan ada kecap asin yang tersisa di dalam minyak ini. Makanya minyaknya pasti sudah agak sedikit terasa asin. Oke, kita akan masukkan bawang putih. Kemudian bawang bombay. Di sini aku akan masukkan daun jeruk, jangan lupa dirobek-robek.
Apabila sudah layu bawang bombaynya dan sudah wangi, aku akan segera masukkan cabai hijau. Nah, ini aku akan masukkan cabai hijau. Nah, setelah cabai hijau, aku akan masukkan cuminya. Untuk pemilihan protein boleh apa saja. Itu kembali ke favorit masing-masing. Oke, aku akan masukkan daun bawang. Setelah ini aku akan segera masukkan bumbu instannya. Kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian aku akan masukkan bumbu bubuknya. Tapi kembali lagi itu optional. Kalau tidak ada ini pun sudah cukup. Tujuan aku pakai tambahan bumbu bubuk di sini adalah karena aku menginginkan aroma kari yang cukup kuat. Seperti ini. Dan ini akan segera kita masukkan air agar bumbunya semua tercampur dengan rata dan larut. Penggunaan air tolong disesuaikan, jadi masukkan sedikit demi sedikit. Nah, setelah air masuk, kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya seperti gula, garam, dan kaldu jamur. Juga dengan lada putih. Aku akan masukkan lada putih. Kemudian aku akan masukkan kaldu jamur. Dan aku akan masukkan gula pasir. Tujuan pemberian gula pasir di sini hanya sebagai penyedap ya. Di sini kalian bisa cicipi dan bisa koreksi rasanya. Apabila ada yang dirasa kurang, bisa ditambahkan. Aku akan lanjutkan masukkan garam. Nah, apabila sudah semacam ini sudah rata, sudah tercampur semuanya dan juga sudah dicicipi, rasanya sudah cukup, kita akan masukkan bihunnya. Ingat ya, apabila kalian menggunakan udang, udang itu terakhir supaya nanti udangnya tidak alot. Nah, aku akan masukkan bihunnya. Dan ini kita akan aduk pelan-pelan supaya dia tidak patah. Bihunnya sudah tercampur rata dan yang terakhir adalah aku akan masukkan udang. Nah, apabila nanti udangnya sudah masuk, kita akan aduk sebentar kemudian sudah selesai. Nah, ini dia bihun goreng kari kita sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.